Seorang pria menemukan cara untuk mendapatkan uang dengan mudah. Asalkan ia berpura-pura menjadi tunanetra. Tidak hanya bisa duduk di depan pintu kuil untuk mengemis dengan terang-terangan. Pendapatannya 3 kali lipat dibandingkan orang lain. Bahkan saat menyeberang jalan, ada orang baik yang membantunya. Dia bahkan bisa memanfaatkan identitasnya sebagai tunanetra. Tinggal gratis di rumah sewa yang disediakan pemerintah. Namun, ini bukanlah batasan lelaki itu. Dia juga memanfaatkan identitasnya sebagai seorang pianis. Pergi ke rumah orang lain untuk bermain piano. Karena tidak ada yang akan waspada terhadap seorang tunanetra. Jadi dia sering bisa mengintip banyak privasi para pemilik rumah perempuan. Berpura-pura buta akan menjadi hal yang paling disesali dalam hidupnya. Pada hari itu ia pergi seperti biasa. Merayakan ulang tahun istri seorang miliarder. Namun setelah membuka pintu, wanita itu sepertinya tidak ingin membiarkannya masuk. Dan mengklaim mungkin dia salah ingat tentang waktu. Namun, K sudah menerima uang muka dari miliarder itu. Setelah pertunjukan selesai, masih ada pembayaran sisa yang cukup besar. Tentu saja dia tidak mungkin salah ingat. Saat mereka terlibat dalam perdebatan yang tak kunjung usai. Suara tersebut menarik perhatian tetangga yang tua. Wanita itu tampaknya tidak ingin menarik perhatian tetangga. Dia terpaksa membiarkan dia masuk. Setelah memastikan bahwa K adalah tunanetra sejati. Wanita itu akhirnya merasa tenang dan membiarkannya bermain piano. Namun, dia baru saja bermain sebentar. Dia kaget melihat pemandangan di depannya. Karena di ruang tamu di depannya, terlihat jelas tergeletak sebuah mayat. Dia akhirnya mengerti mengapa wanita itu tidak mau membiarkannya masuk. Namun saat itu dia tidak bisa menunjukkan rasa gugupnya. Dia hanya bisa beralasan untuk pergi ke toilet sejenak. Saat melewati ruang tamu. Untuk membuat dirinya terlihat lebih seperti tunanetra. Dia bahkan sengaja menginjak anggur merah yang tumpah di lantai. Dia berpikir bahwa sampai di toilet bisa menenangkan dirinya. Namun, dia tidak menyangka bahwa di sini adalah yang paling menakutkan. Karena si pembunuh saat ini sedang bersembunyi di belakangnya sambil memegang senjata. Dia begitu ketakutan sampai tidak berani bernafas. Sungguh takut jika lawan menemukan celah dan menghilangkan jejaknya. Untungnya dia menahan kencing cukup banyak. Itu tidak menimbulkan kecurigaan dari pihak lawan. Saat kembali melewati ruang tamu, dia baru bisa melihat bahwa yang tergeletak di tanah adalah si korban. Meskipun saat itu hatinya sangat gelisah. Tapi dia hanya bisa berpura-pura tenang dan terus bermain piano. Sementara wanita di sampingnya berpura-pura menghubungi si korban. Dia mengatakan bahwa si korban akan tiba dalam 10 menit. Kemudian mereka bertindak di depan K. Dengan percaya diri menangani mayat si korban. Tak lama kemudian, pria itu memasukkan mayat ke dalam koper. Bersiap untuk membawanya keluar dan menghilangkan jejak kejahatan. Istri si korban, XM, bahkan sengaja berjalan ke pintu. Ingin menciptakan ilusi menyambut si korban pulang. Kemudian XM mengeluarkan rekaman suara si korban semasa hidup. Di depan K berpura-pura berbicara dengan suaminya. Tapi belum sempat mengatakan beberapa kalimat. XM lalu berdalih bahwa si korban mendadak ada urusan keluar. Dan pria itu mengenakan pakaian milik si kaya. Sambil menyeret barang bawaannya, ia keluar dari rumah. Setelah keluar dari rumah si kaya, K tidak langsung pulang. Melainkan duduk di pinggir jalan, ragu untuk melaporkan ke polisi. Karena si kaya bukan hanya orang baik yang terkenal di daerah itu. Dan setiap kali mengunjungi bar tempatnya bernyanyi. Memberi tip yang sangat dermawan. Tak disangka, si kaya yang kemarin masih berbaur dan tertawa dengannya. Hari ini telah dibunuh oleh istrinya sendiri. Mungkin takdir telah menunjukkan jalannya. Kata-kata seorang wanita penjual tiket lotre di sampingnya memberinya keputusan.